Kajian Tahdzibul Akhlak. Tentang ini berarti tentang menanamkan dan menumbuhkan akhlak yang baik, al-akhlakul karimah gitu ya, hingga berbuah. Menanamkan tanaman atau bibit, nah gitu hanya menanamkan bibit yang benar itu di dalam hati. Dalam hal ini adalah ajaran Islam. Ajaran Islam itu ditanamkan, ditumbuhkan gitu ya di dalam hati hingga berbuah amal. Nah, amal itu apabila dibiasakan kemudian menjadi biasa, bahkan mendarah daging, nah amalan tersebut itulah al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Nah, dengan cara demikian artinya ya untuk masuk surga. Nah, satu hal yang terpenting untuk bisa seperti itu yaitu menanamkan ajaran Islam itu di dalam hati, nah supaya bisa tumbuh hingga berbuah al-akhlakul karimah itu salah satu unsur terpentingnya adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya. Karena ini akan mengganggu tumbuh kembangnya ajaran Islam di dalam hati. Nah, sekarang ini sudah sampai ke penyakit hati yang ke-13, yaitu hasud. Wah, ya mah termasuk penyakit hati top 10 lah. 3 besar itu yang paling terkenal gitu ya. Penyakit hati, hasud, ria, takabur. Muter di sekitar itu. Ternyata banyak yang kalau bicara penyakit hati itu yang 3. Top 3 atau bukan top 10-nya. Kalau 10 mah terlalu banyak. Ya, tahu apal teh tilu. Al-hasadu, hasud. Nah, ini kemarin sudah definisi dan penjelasannya, ya kita ulang lagi definisinya. Hasud adalah rasa. Nah, ini kan penyakit hati, pasti di dalam hati rasa berarti ini. Ya, ada perasaan ingin, menginginkan atau ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hancur atau hilang. Ya, ada keinginan gitunya di dalam hati, apa yang dimiliki atau yang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu hancur atau hilang. Yang kedua, hasud itu ada keinginan supaya kenikmatan dari Allah itu tidak diberikan, tidak ditujukan kepada orang lain. Itulah definisinya yang kemarinnya. Hasud itu ada keinginan, itu kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hancur atau hilang. Atau yang kedua juga hasud, yaitu ada keinginan supaya orang lain itu jangan mendapatkan kenikmatan, ulah batur gitu, yang lain jangan. Nah, itulah yang kemarin nih ya, definisinya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Kalau di sini judulnya sih hukumnya. Ya sebetulnya sudah jelas ya bahwa hasud itu sebagai penyakit hati. Nah, di mana semua penyakit hati itu adalah munkaratul qulub.
semua penyakit hati itu adalah munkaratul qulub, kemungkaran, dosa, gitu ya. Kemungkaran itu dosa. Munkaratul qulub, kemungkaran, dosa yang dilakukan oleh hati tanpa bantuan jasad, artinya tanpa melakukan apapun. Apabila ini semua penyakit hatinya, apabila ada di dalam hati, berarti hati itu melakukan kemungkaran. Nah, di sini hukumnya pasti haram. Sebetulnya sudah jelas hukumnya pasti haram. Makanya ya harus bersih. Hati itu harus bersih dari segala penyakitnya. Selain itulahnya itu haram, dosa, pasti itu ada penyakit hati di dalam hati, berarti dosa. Selain berdosa pun seperti yang tadi, bahwa itu akan mengganggu, sangat mengganggu pertumbuhan lah itunya, pertumbuhan dan perkembangan. Ini kalau yang mau berkeinginan ya menanamkan ajaran Islam, menumbuhkan ajaran Islam hingga berbuah amal. Nah, itu bisa mengganggu. Jadi kalau di dalam hati itu Islam itu ditanamkan, tapi penyakit hati juga ada, ikut tumbuh, itulah ikut tumbuh di sana. Nah, apabila demikian, nanti yang keluar menjadi amal itu dari ajaran Islam atau penyakit hati. Nah, kalau yang penyakit hatinya malah lebih subur, ajaran Islamnya terkalahkan, nanti yang muncul jadi amal itu penyakit hati lagi, penyakit hati lagi. Agama Islamnya sekali-kali, yang dari ajaran Islamnya sekali-kali lah gitunya. Karena yang tumbuh lebih subur di dalam hati itu adalah penyakit hati. Kalau udah agak lama di pembahasannya. Nah, apa yang ada di dalam hati itu namanya khuluk. Dan khuluk itu adalah sumber dari amal. Nah, makanya apa sih yang ada di dalam hati? Kalau yang di dalam hati itu banyak penyakit hati, pasti ajaran Islam yang kalah. Sehingga yang muncul keluar menjadi amal itu penyakit hati lagi, penyakit hati lagi. Keberadaannya di dalam hati saja sudah dosa, apalagi kalau ya masa sih amalnya amal yang benar. Kalau yang muncul dari khuluknya itu penyakit hati, mustahil amal yang keluarnya itu berasal dari ajaran Islam. Yang ada adalah yang dari penyakit hati. Nah, apa yang ada di dalam hati itu khuluk, dan khuluk itu adalah sumber amal. Nah, makanya ini kan amat sangat penting bersihkan gitu kan. Segala penyakit hati itu bersihkan, keluarkan, tidak boleh ada di dalam hati. Karena itu akan menjadi khuluk. Nah, khuluk itu adalah sumber amal. Nah, kita lihat nih ya uraian paparan dari kitab ini. Ya, judulnya ini adalah hukmul hasad. Ya, hukum hasud. Law waqa'a fi qalbika. Nah, jika ini ada di dalam hati min goeri ikhtiarin fa ankarta li wuqu'ihi falaba sabihi bil ittifaq. Nah, jika hal ini ada di dalam hati, disebutnya bukan keinginan. Nanti ada dalilnya ya, bahwa nah ini manusia itu sebetulnya tidak bisa, kecuali yang sudah, nah itu tadinya sudah sudah ditempa, dilatih betul-betul ajaran Islamnya ini ditumbuhkan, ajaran Islamnya yang ditumbuhkan. Jadi dari kitanya sendiri ada ikhtiar gitu ya. Ajaran Islamnya ditumbuhkan,
kemudian penyakit hatinya dibuang. Nah, ini harus dengan ikhtiar, dengan usaha. Harus ada usaha dari kitanya yang seperti itu. Tumbuhkan itu ajaran Islamnya, ditumbuhkan, penyakit hatinya dibersihkan. Nah, kalau dari kitanya tidak ada pergerakan, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar seperti itu, penyakit hati itu nggak akan hilang. Ya, penyakit hati itu nggak akan hilang. Dan di sini juga nanti ada peran setan yang memasukkan, yang ikut itulahnya, ikut menanamkan penyakit hati di dalam hati. Kitanya menumbuhkan, kitanya menanamkan ajaran Islam, nah setan ikut menanam penyakit hati. Nah, kalau tidak dibuang, bisa kalah itu ajaran Islam. Nah, apabila ini ada di dalam hati, min goiri ikhtiarin, bukan bukan keinginan, katakanlahnya, bukan kita yang memasukkannya, kurang lebih demikianlah ininya terjemah bebasnya. Ada di dalam hati, tapi itu bukan kita yang menanamkannya, malah kita menolak. Fa'an kartali wukuihi, malah kita menolak gitu keberadaannya. Fala ba'sa bihi, maka itu tidak mengapa atau tidak berdosa. Nah, jadi seperti ini maknanya dia. Apa namanya ya? Manusiawi sebutannya ya, manusiawi alamiah. Manusiawi lah alamiah. Ini karena seperti hadis ini ya, bahwa manusia itu apabila memiliki satu lembah emas, maka dia ingin yang kedua, ya, ingin memiliki lembah emas yang kedua. Artinya ini keinginan manusia terhadap harta aslinya, kalau hadis ini ya terhadap kekayaan, ya itulah manusia. Kalau sudah memiliki dua lembah, bukannya puas, padahal kan satu lembah emas itu kekayaan sebanyak apa? Nggak akan habis 7 turunan lah sebutannya. Satu lembah emas itu beri foto itu kan. Itu kan satu tasak itu dimiliki oleh seorang, emang puas? Enggak kan. Nggak akan puas, pasti ingin yang kedua. Sudah memiliki dua, ingin yang ketiga. Nah, inilah kerakus dan tamak itunya manusia terhadap hal seperti inilah yang memunculkan hasud, yaitu apabila ada orang lain yang memiliki, maka dia ingin bahwa apa yang dimiliki orang lain itu hancur atau hilang. Atau dia memiliki emas gitu, satu lembah emas. Nah, dia berkeinginan orang lain jangan ada yang punya seperti itu. Nah, itu hasud. Nah, inilah alaminya, ini alamiah gitunya. Inilah karakter manusia. Ya, Rasulullah SAW menyabdakan demikianlah maknanya ya, kurang lebih terjemahnya demikian. Manusia itu apabila memiliki satu lembah emas, dia ingin yang kedua, bukannya puas karena satu lembah itu sudah 7 turunan juga akan habis, malah ingin yang kedua. Ternyata punya 2 lembah emas, ingin yang ketiga. Kalau dalam hadisnya itu baru keinginannya itu berhenti setelah mulutnya dipenuhi dengan tanah. Supaya karena itu aslinya manusia. Nah, ini nih yang dari dirinya ya, karakter aslinya manusia. Nah, inilah yang memunculkan hasud. Kalau ternyata dia memiliki satu lembah emas, melihat orang lain juga memiliki satu lembah emas, dia punya keinginan yang orang lain itu gitu ya, apa yang dimiliki oleh orang lain itu hancur atau hilang. Dan dia juga punya keinginan kalau orang lain nggak boleh, itulah jangan orang lain ada yang memiliki seperti apa yang dia miliki. Nah, karakter asli manusia itu akan memunculkan hasud.
Nah, kemudian juga ada peran setan. Nah, setan kan selalu gitu ya. Setan itu selalu, apalagi setan itu urusannya dengan hati. Urusan setan itu urusan setan itu adalah hati manusia. Dari sumbernya, artinya setannya nggak langsung ke amalnya, hati manusia. Makanya setan itu kan kalau di surat An-Nas itu eh yu'allazi yuwaswisu fi sudurin nas, setan di situ bagiannya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, setan itulah yang mengotak-atik hati manusia. Karena kalau ya yang tadi masalahnya, jangankan orang yang tidak menanamkan, tidak menumbuhkan ajaran Islam. Kalau itu pasti sangat mudah gitunya, karena orangnya kan tidak menanamkan, tidak menumbuhkan. Setan itu melihat seperti sebidang, seperti lahan kosong, ya enak saja berarti kan, ya setan nanti akan ya enak saja, dia akan secara mudah enak gitu, menanamkan penyakit hati, karena orangnya kan tidak menanamkan yang benar. Nah, jangankan yang demikian kan, artinya ya seseorang yang sudah menanamkan ajaran Islam di dalam hati, berusaha untuk menumbuhkannya, ini kan setan yang akan merusak, setan yang akan mengganggunya. Itu ya allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan lagi, ngempet, masukkan lagi. Nah, yang ini nih ya, yang barusan, bagaimana sih hukumnya kalau hal itu ada di dalam hati tapi bukan dari dirinya gitu. Jadi bukan dari dirinya, bukan keinginan dirinya memasukkan hasut di dalam hatinya, maka ini tidak berdosa. Nah, maksudnya adalah kemunculan awal ya, apabila kejadian kita melihat, misalnya kita melihat nih ada orang yang mendapatkan rezeki, tiba-tiba muncullah dalam diri kita tegenah, itu kan hasud depan gitu, tegenah ningali batur menang milik. Nah, apabila rasa itu muncul, nah ini kemunculan awal. Nah, anggaplah begini, berarti itu setan yang melemparkan, memasukkannya ke dalam hati. Kita dosa nggak? Belum, karena kan setan yang melakukan, masa kita yang dosa, setan yang melakukan, kita yang dosanya. Anggap demikian ya, kemunculan awal nih apabila ada hasut itu artinya demikian tadinya, pokoknya nggak enak gitu melihat orang lain dapat rezeki. Tak kemunculan awal rasa nggak enak itu, ya itulah hasut. Nah, kemunculan awalnya itu dimasukkan oleh setan. Bagi kita belum jadi dosa karena kita belum apa-apa, itu kan setan pelakunya. Kan setan yang melakukannya, masa kita yang kebagian dosanya? Dan setan hanya demikian. Lemparkan, katakanlah hanya setan yang melemparkan, memasukkannya ke dalam hati. Setelah itu setan pergi sambil mengatakan, selanjutnya terserah Anda. Setan selanjutnya terserah Anda. Apabila kita sekarang berarti kita ini pelakunya, setelah rasa itu ada di dalam hati, mau bagaimana? Kita segera sadar, buang, aman, gak berdosa. Itu yang dimaksud barusan. Nah, bisa gitu betegenah manusiawi. Beda tapi nantinya dengan hati yang sudah terpoles, terbentuk, terbina oleh agama, maka setan melemparkan ingin memasukkan ke dalam hati itu nggak bisa, mental sebutannya. Setan maksudnya kalau setan menggoda gitu ya, kalau setan menggoda Abu Bakar nggak?
Kalau Abu Bakar ada rasa nggak enak itu di dalam dirinya kalau melihat sahabat lain punya rezeki, masa sekali berabu Bakar seperti itu. Jadi bukan tidak dilemparkan oleh setan ke dalam hati Abu Bakar, tapi setiap kali melemparkan mental gitulah ya, mental karena sudah kuat itu hatinya itu dengan pertahanan agamanya. Setan melemparkan itu mental, nggak akan pernah ada yang mental masuk. Kok mau tuluy jadi mah, wah, handap keneh satu gitu boy. Artinya kan bukan jiwa allazi waswisu fi sudurinas itu kalau kepada Abu Bakar kena nggak? Ayat ini kepada Umar bin Khattab kena nggak? Nah, bahkan kan Rasulullah itu menggambarkan Umar bin Khattab yang kemarinnya di hadis apanya? Di bab mana tadi? Ya? Oh iya bab ya. Oh kitabul adab. Bab menangis dan tertawa lain. Menangis dan tersenyum dan tertawa. Ternyata kan ada adabnya di dalam Islamnya. Menangis dan tertawa itu ada menangis deh, iris deh. Atau khayal dan tangis itu judulnya tersenyum dan tertawa. Lah ya diungkap sedikit nih kejadiannya kan. Ibu-ibu itu mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kan orangnya pasti demikian ya. Siapapun yang berbicara dengan Rasulullah itu pasti nyaman, senang, nikmat, bahkan betah itulah kalau ngobrol dengan Rasulullah. Sampai ibu-ibu ini kan tidak sadar suara mereka itu lebih tinggi daripada Nabi. Kemudian Umar bin Khattab datang, assalamualaikum. Wah, ibu-ibu langsung baru mendengar suaranya saja ibu-ibu langsung bersembunyi semuanya. Padahal Umar bin Khattab tahu kan karena suara ibu-ibu tadi kan agak kerasnya. Nah begitu masuk kan Umar bin Khattab aneh gitu kan, aneh saya kenapa ya ibu-ibu dengan saya ini ada apa gitu. Ada apa sariuneun cek Nabi takut semuanya sama kamu ya apa namanya takut kemudian Umar bin Khattab mengatakan seharusnya takut atau apa namanya ya bukan ya takut mungkin takut lah tapi menurut Umar bin Khattab seharusnya kan yang lebih itu kan kepada Nabi masa saya harusnya Nabi kan yang di atas Umar bin Khattab. Ya iya kan karena kamu ini kan, nah gitu karena kamu ini kan, apabila apa namanya ada setan yang berjalan di satu lorong, kemudian di depannya ada Umar bin Khattab, pasti setan akan balik lagi. Setan waisionon kamu ibu-ibu, nah gitulah. Setan saja takut sama Umar bin Khattab atau kamu ibu-ibu. Nah ini kan juga menggambarkan, ini kan hanya ilustrasi dari Rasulullah SAW ya. Apa jadi setan itu jadi tidak pernah mengganggu Umar bin Khattab enggak? Karena setan itu tidak akan berhenti. Pokoknya selama seseorang masih hidup maka setan akan terus. Nah hanya kan setan itu kan setiap kali membisikkan sesuatu mental nggak pernah masuk ke dalam hati Umar bin Khattab. Nah kalau yang pertahanannya masih lemah ya, lemah pertahanannya. Kalau yang pertahanannya masih lemah, belum terbina, maka masih suka ada ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki itu muncul perasaan nggak enak. Tapi itu belum berdosa, gitulah. Itu belum berdosanya, awal kemunculannya belum berdosa. Nah, setelah dilemparkan oleh setan, masuk ke dalam hati, ada di dalam hati, setan sudah selesai. Ya, setan akan pergi sambil mengatakan, ya selanjutnya terserah Anda. Nah, apabila kita segera keluarkan, aman berarti. Tidak jadi dosanya. Tapi kalau dilanjutkan, rasa nggak enaknya itu terus saja. Nah itu sudah jadi
bagian manusia, sudah jadi pekerjaan manusia, yaitu apa bahasa Sunda nama diampihan. Anggaplah gitunya, sebetulnya yang memasukkannya itu setan. Kenapa jadi manusia berdosa? Itu diampihan, bahasa Sunda nama diampihan, artinya dibiarkan gitu, dibiarkan ada di sana, ada di dalam hati. Itu sudah jadi bagian manusia. Setan itu hanya bagian awal saja memasukkan. Nah, ini yang berusaha demikiannya, apabila hal itu ada di dalam hati, bukan kita yang memasukkan, anggaplah gitunya, bukan kita yang memasukkan, bukan kita yang mengadakan hasud di dalam hati. Nah, maka kemunculan awalnya itu tidaklah berdosa, karena itu bukan pekerjaan, bukan amal dirinya. Meskipun ini amal hati ini ya, itu kan bukan amal dirinya, itu pekerjaan, itu kelakuan, itu yang dilakukan oleh setan, yaitu memasukkan rasa hasud ke dalam hati. Apalagi kalau sudah diamalkan, ya sudah enggak, sama sudah jelas itu aja. Kalau diamalkan teh, kalau rasa hasud yang dilemparkan, yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati itu kemudian tidak kita buang, ternyata masalah nama tidak kita keluarkan, tidak kita buang, ini kan ibarat tumbuhan, maka jadi berarti akan tumbuh rasa hasud itu akan semakin besar. Tegenlah nanti beking gedean ya pokoknya mah. Komo gitu si anu menang milik doi. Wah, jadi doi terpacu gitunya, terpicu si hasutnya itu untuk tumbuh lebih subur, lebih besar. Menang milik doi asalnya jadi butuh ngewunggul. Ada yang menang milik doi tambah riut. Ada yang menang milik doi tambah pegelinu. Itu ada yang doi jantung. No, pikir nggak coprak. Dari itu si hasutnya itu tumbuh semakin besar. Nah, kalau sudah tumbuh semakin besar, ini amat sangat mungkin untuk muncul menjadi amal perbuatan. Nah, itu ngajajakan senal nanti ya. Padahal kalau kemunculan awal terus kita buang, aman, tidak kena itu, padahal sempat lah gitunya, sempat ada di dalam hati, tapi kan itu bukan kita yang mengadakannya, itu pekerjaan setan. Artinya kan setan yang melakukan, kita sendiri tidak melakukan, kan tidak mustahil. Kenapa kita jadi kebagian dosa dari apa yang dilakukan oleh setan? Tak kemunculan awal gitulahnya. Tapi dikasih menurut tadi sesuai definisi. Bagaimana sih kemunculan awal gitu adanya hasud? Ya, hasud dengan definisi seperti ini. Ada keinginan supaya kenikmatan atau rezeki atau yang dimiliki, sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu ya hancur atau hilang. Tak muncul rasa tersebut, ada, berarti hasud itu sudah ada itu di dalam hati. Tapi ini masalahnya seperti ini, kemunculan awal yang bukan kita yang memasukkannya, ini bukan kita yang memasukkannya, bukan kita yang menanamkannya. Nah, maka itu tidak berdosa ya, secara bil ittifaq tadi itu sepakat kalau yang seperti itu tidak berdosa. Nah, adapun ini kalau bicara ke hukumnya langsung gitu ya, ini hukumnya haram. Ya pastilah tadinya, karena ini penyakit hati, yang penyakit hati itu sama dengan munkarotul, kemungkaran, berarti munkarotul qulub. Penyakit hati itu adalah kemungkaran, dosa itu yang dilakukan oleh hati. Nah, adapun ini penjelasannya kurang lebih seperti ini. Li'anna hazihil
karohata taskhatu li qadaillah fi tabdili ba'di ibadihi ala ba'din. Karena tadi kan rasa nggak enak, rasa tidak suka gitu ya, nggak enak, nggak suka gitunya, nyata tak muncul rasa tersebut. Termasuk yang apa namanya, yang kedua kan hasud itu kan berkeinginan supaya orang lain itu jangan mendapatkan kenikmatan, jangan mendapatkan rezeki. Artinya dia juga maksudnya itu nggak suka kalau orang lain mendapatkan rezeki. Karena kalau yang nomor dua kan modelnya ini, padahal orang lainnya juga belum itu mendapatkan rezeki. Tapi di dalam hatinya itu ada, artinya dia ada nggak suka kalau orang lain mendapatkan rezeki. Tak meredannya lah benang merah nama tak nggak suka gitu kalau orang lain mendapatkan rezeki, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi berkeinginan kenikmatannya rezeki orang lain itu hancur atau hilang. Kalau bagi yang belum berkeinginan supaya tidak mendapatkannya. Nah ini masalahnya jadi seperti ini ya, karena ketidaksukaannya dengan rezeki orang lain lah, ya, kaitannya kan berarti kan dengan rezeki orang lain nih. Karena ketidaksukaannya terhadap rezeki orang lain, bahasa kitanya mau tidak mau atau secara tidak langsung, berarti orang itu tidak suka. Orang itu boleh disebut tidak suka, atau orang tersebut marah atas ketetapan Allah. Atas ketetapan Allah ya, memberi nih ketetapan Allah yang ini. Karena Allah itu kan ini menjadi ketetapan Allah kan ya, bahwa Allah sudah menetapkan bahasa kata lainnya adalah sunatullah. Ya, sunatullah, ketetapan Allah. Kalau di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Itu gak bisa diubah. Itu sudah ketetapan Allah. Di setiap generasi manusia begitu itu di alam dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Kan sebetulnya manusia itu kan apa namanya, kalau di sini kan sebetulnya manusia itu kan dituntut paham, harus mengerti manusia masing-masing lah gitu, masing-masing manusia harus mengerti kenapa Allah menetapkan saya menjadi orang kaya, kenapa Allah menetapkan saya menjadi orang miskin. Kalau betul-betul paham, kalau betul-betul mengerti, nggak ada keburukan sebetulnya, baik orang menjadi orang kaya ataupun orang miskin. Nah, itu kan ketetapan Allah demikian. Nah ini secara tidak langsung dia ini murka Allah atau murka itulah. Dia ini apa namanya, marah sebutannya. Dia ini marah, dia ini benci terhadap ketetapan Allah seperti itu. Padahal kan, nah ini juga karena ini berkaitan dengan hal yang mendasar, berarti yaitu yang namanya rukun imannya. Rukun iman itu, rukun iman yang keenam itu adalah beriman kepada qada dan qadar. Apapun yang ditetapkan oleh Allah harus diimani bahwa ini ketetapan Allah dan itu pasti benar. Itu kan melanggar rukun iman yang keenam berarti ini. Ya melanggar rukun iman yang keenam. Ya kenapa? Kenapa mesti gak suka? Apalagi secara tidak langsung gitunya, dia ini marah kepada Allah. Dia ini secara tidak langsung dia ini marah kepada Allah. Kenapa rezeki itu diberikan kepada orang lain? Ya kenapa Allah menetapkan demikian? Ya kenapa rezeki itu, kenikmatan itu diberikan kepada orang lain? Ya kan hasil itu demikian. Muncullah perasaan gak enak. Jadi ini perasaan gak enaknya itu terhadap orang itu atau terhadap ketetapan Allahnya? Secara tidak langsung dia itu marah gitu, dia itu marah kepada Allah. Kenapa Allah menetapkan demikian?
Eta kena rezeki teh kabatur deui, rezeki teh kabatur deui. Ikhlas ya teh. Oh, Allahu Akbar. Kok ikhlas tapi ikhlas itu kan Allahu Akbar. Kok ikhlas. Nah, kenapa Allah? Nah, berarti kan melanggar, berarti kan melanggar rukun iman yang keenam, yaitu melanggar rukun iman yang keenamnya yaitu beriman terhadap takdir, terhadap kodo dan kodar. Kodo dan kodar teh ketetapan dan kodar itu ukuran. Kodar teh ukuran ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Pasti dosa kan, yang seperti itu kan dosa, ya melanggar, artinya melanggar rukun iman yang keenam. Nah, hukumnya haramnya li'anna hazihil karohata, karena ketidaksukaannya atas itulahnya apa namanya terkait rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, ketidaksukaannya akan hal tersebut tashotu liqodoillah, itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia itu tidak suka, dia itu marah atas ketetapan Allah. Apalagi kalau sampai menjadi tindakan ketinggaliman ngabak latih. Ya kan kelihatan kan apa nincakan sendalna ge bari. Oh, rasa marahnya kan kelihatan. Eta kabar. Suka bayang gitu. Eta sendal segitu. Aduh, ampun ampun abdi mah teu ngiringan. Sia semprot. Abong sendal tengah lawan. Balanggeun wae. Itu dialungkeun sabeula. Nu hiji dijejekan tapi ka pejet tapi ka ledok itu sendal itu nih jadi alungkeun. Itu kan dengan rasa marah, itu kan dengan rasa marah sogar melakukan demikiannya itu dengan rasa marah. Ya hakikatnya ya, apabila melakukan demikian sebetulnya dia itu marah atas ketetapan Allah dalam hal Allah memberikan kenikmatan atau kelebihan kepada sebagian dibandingkan dengan sebagian yang lain. Padahal itu kan ya namanya juga sunatullah. Jadi seolah-olah Allah mengatakan itu kumaha aing sih ya. Genahnya. Kumaha aing tuh lagi. Yang riweuh ya sigana tara dibere wae atuh. Padahal semuanya kan sama kan, semuanya juga sama, diberi karunia, diberi rezeki, nggak ada mah yang Allah ciptakan tidak diberi rezeki itu kan nggak ada, semuanya diberi rezeki. Hanya kadar tadinya, makanya kodo dan kodar, hanya ukurannya saja yang berbeda. Kalau saya katakan tadi, andai memahami sebetulnya kebaikan itu pada ketetapan Allah kan gak ada yang buruk, gak ada yang salah. Kalau manusianya paham, mau Allah tetapkan menjadi orang kaya, rezekinya banyak, atau Allah tetapkan miskin, rezekinya sedikit, dua-duanya kebaikan sebetulnya. Dalam dibalikin dia ada cantang tuh kuat berenan, yang miskin langsung diberi kekayaan, emang kuat, emang bisa, belum tentu. Dapat ya teh gini OKB sebutan teh. OKB itu orang kaya baru ngedadak beunghar bingung tuh kenapa teh hulang-hulang kudu kumaha nih dia itu nyecek Allah dari mana hari tadi hayang hari dibere hulang-hulang tadi sudah tiga sore poho salat nama cek aing ya mata cek Allah jadi we doraka dulu ya mikiran iya duit kudu kumahakeun no pika poho karena salat. Nah, bahasa kerjaan boga mah soleh, bahasa kerjaan boga mah miskin mah soleh hirupna teh. Setelah Allah jadikan orang kaya, sangat mungkin orang itu kemudian berubah. Nah, ini intinya demikian. Ya kenapa? Ya kenapa lah boleh sebutnya. Kalau hasud itu haram karena ini benang merahnya, ini substansinya gitu ya.
Karena ketidaksukaannya itu sebetulnya dia itu atau hakikatnya atau secara tidak langsung dia itu tidak suka atas ketetapan Allah yang memberi kelebihan kepada sebagian orang itu dibandingkan dengan sebagian yang lain. Artinya ini melanggar rukun iman. Itu hal yang paling mendasar rukun iman. Wazalika la uzra fihi wala rukhsata. Maka nggak ada alasan, dengan alasan apapun nggak bisa. Tetap akan kena kepada hal yang barusan. Hakikatnya kamu itu tidak suka. Kenapa Allah menetapkan demikian? Bukan kepada orang yang dapat rezekinya sebetulnya. Persis paingannya ya ini dosa pertama itu di alam raya ini adalah hasud yang dilakukan oleh iblis kepada Nabi Adam. Ketidaksukaannya itu sebetulnya kepada Allah nih, iblis ininya bukan kepada Adam. Ketidaksukaan iblis ini adalah kepada Allah karena Allah memerintah iblis sujud kepada Adam. Ari Allah matewani, ari Allah matewani, nggak saya ke dia, sia gara-gara sia gara dia menggantung. Pun masih sama dia pak, demogan sudah tuh ada kerenyan jendela teh tahu ini pakai baju oranye blok mau ke hayo tewak lu siapa itu. Itu ketidaksukaan iblis, marahnya iblis, ketidaksukaannya itu kepada Allah sebetulnya. Mengapa Allah memerintahkannya sujud kepada Adam? Di mana menurut pikiran menurut pikiran iblis dirinya lebih baik dari Adam. Jadi Allah itu salah menetapkan. Menurut iblis harusnya Allah itu memerintahkan Adam yang sujud kepada dirinya. Tapi Arika Allah medetewani kan untuk melawan Allah. Iblis juga tahu dia nggak akan berani. Makanya ya sia gara-gara gitu kata Nabi Adam tadi kakesak kepada Nabi Adam. Jadi kakesak lah pokoknya masih mau kudu neraka. Intinya demikian lah ya. Tata hasud kepada Adam itu kan sebetulnya iblis itu ketidaksukaannya, marahnya itu kepada Allah yang memerintahkannya sujud kepada Adam. Arika Allah watawani. Dan uyi gitu kalau tena atau Allah benar rezeki teh mun kasih itu deui saya kira tawani kan kalau gitu mah. Jadi bekal itu ke orangnya. Jadinya rasa marahnya itu ditujukan ke orangnya yang diberi rezeki oleh Allah. Padahal secara tidak langsung orang itu tidak suka, orang itu marah atas ketetapan Allah. Wah, itu dosa besar kalau demikian bahkan. Ya dosa besarnya karena itu kan melanggar rukun iman yang ke-6. Ini pelanggaran terhadap hal yang paling mendasar itu yang harus diimani, diyakini oleh manusia. Bahwa segala sesuatu itu adalah ketetapan Allah dan Allah tidak pernah salah. Tak iblis tadi mengatakan ari Allah kamana karep atuh salah. Pemerintah menetapkan sesuatu. Allah itu salah memerintahkan dirinya sujud kepada Adam. Mau kuduna gitu. Adam sujud ke dia. Kan saya sebagai Allah saya tanya kan saya sebagai atuh. Nabi Adam sujud ke dia. Nah itu berarti demikian. Tapi kalau untuk melawan Allah kan nggak akan kuat. Setan juga tahu. Makanya kemarahannya itu ditujukanlah kepada Nabi Adam. Karena sama kan ya memang itu sebetulnya. Kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam? Hasud itu hakikatnya seperti ini nih. Hasud itu hakikatnya dia tidak suka, dia marah kepada Allahnya atas sesuatu yang Allah tetapkan. Itulah hasud sama bahayanya nanti ada akibatnya di sini. Apa sih akibat buruk tentunya ya? Akibat buruk
apabila ada rasa hasud di dalam hati siga iblis enggak teh selanjutnya mau nggak taat kepada Allah. Iblis kan menjadi pembangkang. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, mana ada iblis mau melakukan. Nah, kalau pada manusia, pada orang Islam lah itu tadinya, di mana orang Islam itu kan ya tadilah ada ajaran Islam, ada Al-Quran, itu ada ajaran Islam di dalam hati. Kalau dikalahkan oleh hasud, maka ini di antara akibat buruknya, nanti ada beberapa nih akibat buruk dari hasud. Di antaranya yang semuanya juga buruk sih, yaitu akan mengurangi ketaatannya kepada Allah. Karena dia sudah, kalau Allah nawai dicarekan itu masa mau taat. Karena akan muncul ketidaksukaan tadinya. Hakikatnya gitu, ketidaksukaan itu ketidaksukaan kepada siapa? Bukan kepada orang yang diberi rezeki, tapi kepada Allah yang menetapkannya. Nah, kalau kepada Allahnya sudah seperti itu, otomatis rasa ketaatannya itu akan berkurang. Terus saja dia marah kepada Allah, artinya dia itu terus saja menyimpan, memendam kemarahan kepada Allah tanpa terasa gitulahnya, tanpa terasa itu akan mengurangi ketaatannya kepada Allah. Dah ke Allah nage tulu ya nyarekan, tulu ya ngambak itu ke Allah deh. Nah, ini bagiannya adalah wazalikala uzrofihi wala rukhsata. Enggak ada ampun lah. Gak ada ampun, gak ada atau tidak bisa ditolerir, gak ada toleransi, tidak ada keringanan, tidak ada alasannya untuk bisa benar, artinya ya untuk membenarkan gitu, untuk membenarkan ada hasud di dalam hati, gak ada alasan. La uzro fihi wala rukhsata. Tidak ada uzur, artinya tidak ada alasan apapun yang dibenarkan, wala rukhsata, dan tidak ada keringanan apapun untuk hal tersebut. Wa ayyu maksiatin tazidu ala karohatika. Coba geninya. Wa ayyu maksiatin, coba dosa mana tazidu ala karohatika yang lebih besar dari kebencian kamu lirohati muslimin, atas bahagianya sesama muslim. Apa hasud mak itu tadi gepan tegenah tegenah malah muncul rasa benci kan kepada orang lain yang mendapat kenikmatan. Dosa mana yang lebih besar dibandingkan dengan ketidaksukaan kamu atau kebencian kamu terhadap kebahagiaan seorang muslim, di mana kebahagiaan yang didapat oleh mereka itu kan juga tidak memadorotkan kamu. Kaitan sebenarnya itu menang rezeki, terus kaitan dengan kita apa? Nah, orang betegenah. Kenapa kita merasa nggak enak? Kenapa kita benci? Kan sebetulnya ya ketika sesama saudara sesama muslim lah itunya. Ketika saudaranya sesama muslim mendapatkan rezeki, ada kaitannya dengan kita nggak? Ya, naon kaitanana? Sudah, itu Allah saja yang sudah memang menetapkan demikian. Gak ada kaitan sebetulnya kita dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, itu gak ada kaitan. Lalu kita merasa tidak suka, ternyata paling naon kaitanana, kenapa kita gak suka? Ya, ayu maksiatin tazidu ala karohatika li rohati muslimin min ghairi ayakuna laka minhu madarratan min madorotun. Nah, dosa mana yang lebih besar dibandingkan dengan ketidaksukaan kamu, kebencian kamu atas kebahagiaan saudaranya sesama muslim, di mana
kebahagiaan yang didapat oleh saudaranya sesama muslim itu sama sekali tidak memadorotkan kita. Kan itu betul-betul murni, itu Allah yang menetapkan, di mana Allah menetapkan memberikannya kepada si A misalnya. Nah, terus kita malah merasa nggak enak. Lalu kita membenci keputusan ketetapan Allah tersebut dengan cara membenci orang yang diberi rezekinya. Ini maksudnya bahwa ini dosanya besar nih ya, dosanya besar. Karena hakikatnya demikian tadinya. Sebetulnya kebencian kamu itu adalah kebencian atas ketetapan Allah hakikatnya ya. Kebencian kamu itu hakikatnya itu kebencian atas ketetapan Allah. Belum lagi di sini ya, di kalimat berikutnya di sini nih ya, dikaitkan dengan saudaranya sesama muslim. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan hadisnya ya kan. Mestinya kan menjadi seorang muslim itu adalah yang ini kan hadisnya kemarin, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Bahkan dikaitkan dengan keimanan ya gitu ya. Ini boleh diartikan, dipertanyakan nih keimanan seseorang, dipertanyakannya. Keimanan seseorang itu dipertanyakan kalau dia belum bisa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan sesuatu. Sebelumnya dipertanyakan nih keimanan seseorang. Pertanyakan atau apalah gitu ya, belum benar-benar mungkin ya. Belum benar-benar beriman seseorang sebelum bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya sesama muslim mendapatkan sesuatu. Dengan kegembiraan itunya seperti rasa gembiranya itu apabila sesuatu itu Allah berikan kepada dirinya. Jauh berarti kan dari hal seperti itu. Ini malah tidak suka, ini malah benci. Nah, di mana hal ini berdasarkan ayat surat Ali Imran ayat 119. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Oh, nyakio pisan tuh. Ini siapa nih kalau nggak salah, ini Yahudi atau orang munafik nih ayat yang ada di ayat ini. Ali Imran 119. Kita baca ayatnya nih. Yang barusan itu intinya, jika kamu mendapatkan kenikmatan itu menyusahkan mereka. Tapi jika kamu kena oleh keburukan, mereka bergembira. Itu yang kalau potongannya kita lihat nih surat Ali Imran ayat 119. Mana yang ini? Nggak ada lagi. Berarti 120. Tapi dari ayat 19 sih ininya. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Ini terjemahnya saja nih. Nah, inilah kalian. Kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Alah sah tuh itu. Orang kafir nih di ayat 118-nya Allah menyebut orang-orang kafir, orang-orang yang agamanya bukan Islam. Seperti itulah keadaan kalian. Kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa dengan kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka sedang sendirian, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Nah, ayat 120-nya nih yang jika kamu memperoleh kebaikan, mereka bersusah hati.
Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Nah iya ya inti nama. Ini melanggar seperti yang itunya Allah firmankan di ayat 120 nih, bukan 119. Tapi ini potongannya saja memang yang langsungnya berkaitan dengan hasud ini. Intamsaskum hasanatun tasuhum wa intusibkum sayyiatun yafrahu biha. Tah ciri khas hasudnya. Jika kalian mendapatkan kebaikan, mereka bersusah hati. Itu tadinya tegenah, nyeri hati, benci. Itu yang rasa yang muncul di dalam hati. Apabila kalian mendapatkan kebaikan, maka mereka bersusah hati, dan sebaliknya jika kalian mendapatkan keburukan, maka mereka bergembira. Nah hasud teh meninggali batur cilaka teh atoh teh eta mah hasud. Ya kalau melihat orang lain bahagia, dia bersedih hati, bersusah hati, nggak suka, benci itu bahkan. Tapi jika melihat orang lain itu mendapatkan keburukan, maka dia merasa bergembira. Ya gitu dah hasud. Nah kemudian berikutnya nih, jam teanger. Ada hadis ya, ini riwayat Ibnu Abi Dunya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Hadisnya diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yanju minhunna ahadun. Tidak ada 3 perkara yang tidak akan selamat, kecuali hati yang sudah terlindungi, ya beritulah terlindungi gitunya, siga iron dome lah gitu alah. Hatinya ini sudah terlindungi gitu oleh agama, sehingga setan memasukkan itu mental nggak akan bisa masuk. Jadi nggak disebut yang tadi kemunculan awal saja merasa nggak enak, itu sudah nggak akan ada. Ya kalau hatinya yang sudah terbina itulahnya, terliputi, terlindungi oleh agama. Melihat orang lain menang milik, ya agama kan yang melindungi hatinya. Dia langsung kepada agama, ningali batur menang milik, aja kan bae da rezeki mah dak sararea gitu dah moal salah kalau beli rezeki mah enggak ada sakit hati. Itu sudah enggak akan terjadi lagi kalau sudah terlindungi, terliputi itu hatinya oleh agama. Tapi hiji waktu mah tegenah deui, tapi kan bae belum jadi dosa. Bisa jadi demikiannya, ya kun wae lah bertahap. Sekali waktu langsung sadar, artinya begitu melihat orang lain mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, nggak ada sama sekali perasaan nggak enak. Aman berarti nggak pernah, bahkan kemunculan awalnya pun itu sudah nggak ada. Bisa jadi di lain waktu ada lagi. Kalau Rasulullah menggambarkan tadi seperti Umar bin Khattab, sudah pasti apapun yang diwaswisu saja, apapun yang diwaswisukan, dibisik-bisikan oleh setan ke dalam hati Umar bin Khattab, sudah nggak ada yang bisa masuk. Sudah nggak akan ada yang bisa masuk. Dengan ilustrasi seperti dari Rasulullah seperti tadi, apabila Umar berjalan di satu lorong, lalu setan berjalan dari arah yang berlawanan, maka setan akan balik badan, setan yang kabur. Nah, itu kan gambaran dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu sudah tidak bisa
digoda setan, bukan tidak digoda. Ngan setan teh bari baelah sebenarnya mau digugu apal ngeureun alungkeun nya weh, enggak ada yang masuk ke dalam hati Umar bin Khattab. Tapi ere teu kitu beureun ke bisa ditanyaan, ai maneh jadi setan teu ngagoda sia. Kapok euy atuh cek raja setan. Ari maneh gawe cenah itu ganggu gitu. Umar bin Khattab datar mempandakeun bae lah ari soal hasil mah gitu pan pokona mah ada setan moal eureun jelema hirup keneh mah sebenarnya mah. Jadi setan itu nggak pernah frustasi, nggak pernah putus asa meskipun nggak pernah berhasil, tak akan terus akan bae pokona mah. Umar bin Khattab hirup keneh mah. Soal gitu bisa katanyaan, ke setan katanyaan, mana sih tengah goda si itu mau goda Umar bin Khattab. Percuma sih, percuma bae lah. Sugane atuh aya balangahna. Itu kan yang ditunggu sebetulnya ya, diintip gitu ku setan mah balangah lalainya seseorang, begitu balangah begitu lalai bus aya deui nah nya nu kitu rasaan mah geus ilmu geus apal biasana ge henteu sekali waktu muncul lagi keur balangah berarti tah. Nah ada 3 perkara. Ini hadisnya riwayat Ibnu Abi Dunya, salasun layan jumin huna ahadun. Ada 3 perkara di mana tidak akan selamat. Ya tidak akan selamat seorang pun, tidak akan ada seorang pun yang selamat dari 3 perkara ini. 1 zon, 2 at-tiyaroh, 3 hasud. Az-zannu wat-tiyaratu wal hasadu. Sa'u hadisukum bil makhraji min zalika. Ini masih rangkaian hadisnya ini. Akan aku beritahukan gitulah, akan aku jelaskan bagaimana jalan keluar dari ketiga perkara tersebut. Jadi sekarang ini awalnya ya. Salasun layan jumin huna ahadun. Ada 3 perkara di mana tidak ada seorang pun yang akan selamat dari ketiganya. Az-zannu wat-tiyaratu wal hasadu, yaitu ya 1 zon teh goreng sangka apa berprasangka buruk. 1 zon, 2 tiaroh teh itu teh lah non nyen mamanukan tukang gulali atuh gitu orang tuh dulu ditiup di sana. Tiaroh teh tukang gulali itu nyen mamanukan. Tiaroh teh berdasarkan sesuatu gitu, menetapkannya itu berdasarkan sesuatu. Kalau asalnya burung sih tiaroh mah, aing diterjemahkan memburung kan ya Pak. Memburung wae gitu atau barurung jelema teh. Dan hasud, dan akan aku beritahukan bagaimana jalan keluar dari semua itu. 1 iza zonanta, apabila ada prasangka buruk, fala tuhakik, jangan diiyakan. Karena kan baru sangkaan, baru prasangka, baru dugaan. Nah gitulah intinya. Kalau baru dugaan, baru sangkaan, baru perkiraan, jangan diponis itu sebagai yang benar. Nah sepertilah perkiraan cuaca, besok diperkirakan, namanya juga diperkirakan hujan, peket tuh hujan, dicarekan ban BMKG. Mana sih ongko perkiraan hujan? Apa perkiraan atau jangan itu jangan ditetapkan sebagai suatu kebenaran. Tapi ini maknanya begini, 3 perkaranya, di mana 3 perkara yang tidak ada seorang pun yang akan selamat. Yaitu ada 3. Tata goreng sangka teh aya we disasaha teh. Ini berprasangka buruk gitunya. Ini tuh bisa hilang gitu dari siapapun. Nah, jalan keluarnya adalah kalau hal itu ada, kalau hal itu muncul bersangka buruk, jangan ditetapkan sebagai suatu kebenaran.
Kemudian yang kedua, wa iza tatoyarta famli. Tatoyar lagi lah tinanya burung sih asalnya dari toirunnya, dari burung. Jadi tiaroh tatoyur itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apakah dia sendiri yang melepaskan burung atau memang dia melihat burung itu yang terbang? Nah, mereka ini orang jahiliyah apabila mau apa namanya, mau melakukan satu perjalanan safar lah gitunya, apabila mereka keluar mau safar lalu melihat ada burung yang terbang ke arah sebelah kanan, berarti jangan jadi. Ini pertanda tak itu tiaroh telahnya. Ini berarti pertanda buruk, sampai dibatalkan, mereka sampai gak jadi berangkat. Nah, tapi kan hal seperti itu bukan hanya burungnya, itu hanya diambil penamaannya saja, tatoyur atau tiaroh. Kalau yang menjadi pertanda untuk apa, untuk ini, untuk itunya bisa jadi bukan hanya burung. Begitu keluar rumah itu mau apa namanya, mau pergian, misalnya ketiga mau bepergian ningali aya ucing sare, wah berarti wah jadi. Nah, eta naon dah eta nama. Rek zaman gitu, rek asup ya kelajengging ngomong sieun lain nama lain tiaro tama orangan tama teu sieun kelajengging. Nah, apabila iza tatoyarta, nah apabila datang pikiran seperti itu, maksudnya datang pikiran seperti itu, berarti nah itu pamri teh abaikan. Tiarohnya apa, iza tatoyarta famli, apabila ada pikiran seperti itu, ya kalau contohnya demikian, begitu mau pergi ternyata itu melihat burung misalnya terbang ke sebelah kanan, wah ini pertanda buruk. Nah itu sebetulnya di sini perintahnya abaikan, jangan diikuti. Berarti mereka keluar, wah iya cudum berarti hujan. Nah, lain deh, tambah lain tatoyur gitu mah, mau jadi asin kehujanan. Lain temenin tatoyur, meskipun kan mendung tak berarti hujan sih. Nah yang ketiga, faizah hasada, nah apabila muncul rasa hasud, faizah hasada, apabila muncul rasa hasud, fala tabghi, maka jangan dilanjutkan, apalagi ditambahan buki tisetana saeutik digedean gitu ke urang. Ya, faizah hasada fala tabghi, apabila muncul rasa hasud maka fala tabghi. Nah ini yang sesuai awal hadisnya ya, gak akan ada seorang pun yang lepas dari tiga ini, kecuali tadinya, kecuali kalau yang sudah terbina oleh ilmu agama, seolah-olah itulah covernya gitu dari serangan setan. Itulah yang mengcover, yang melindungi hatinya dari serangan setan, yuwaswisu, membisikkan sesuatu. Nah, contohnya Umar bin Khattab tadilah, Umar bin Khattab bagaimana dengan tatoyur? Wah, sudah nggak pernah ada lagi di dalam diri Umar bin Khattab gitunya ada tatoyur. Ada yang pertama tadi buruk sangka. Ini buruk sangka, dugaannya punya sangkaan, perkiraan, dugaan yang buruk itu nggak pernah ada. Jadi gambarkan tadilah pokoknya oleh Rasulullah SAW tentang Umar bin Khattab. Nah, tapi bagi yang masih amatiran sih ini, masih yang amatiran begitu ya, masih terjadi ini, nggak bisa tidak. Ada 3 perkara yang tidak ada seorang pun yang selamat. 1 suudzon, yang buruk sangka. 2 tiaroh, 3 hasud. Nah Rasulullah menjelaskan jalan keluarnya adalah apabila muncul sangkaan, prasangka, dugaan buruk, jangan ditetapkan seperti itu benarnya, seperti dugaan.
Ya jangan ditetapkan sebagai suatu kebenaran. Yang kedua, apabila muncul tatoyur maka abaikan, artinya jangan diikuti. Contohnya yang tadinya lihat burung pergi, ada burung terbang ke sebelah kanan. Wah, ini pertanda buruk nih. Nah, itu yang nggak boleh, itu harus diabaikan. Nah, kemudian apabila ada rasa hasut, apabila muncul rasa hasut maka jangan diteruskan, gitulah intinya, jangan diteruskan. Nah, kalau saya sudah gambarkan tadi, apabila setan memasukkan rasa hasut ke dalam hati maka segera keluarkan. Baru jadi dosa hasut bagi kita itu kalau setelah masuk ke dalam hati, dilemparkan oleh setan, masuk ke dalam hati oleh kita, dibiarkan ada di situ, ada di dalam hati, bahkan akan tumbuh semakin besar. Rasa hasutnya itu akan semakin besar. Ciri hasut yang sudah membengkak, membesar, yang tumbuh adalah sampai jadi amal perbuatan. Itu rasa hasutnya sudah besar ya. Kalau itu rasa hasutnya itu sampai muncul keluar menjadi amal perbuatan. Nah, padahal seperti ini jalan keluarnya dari Rasulullah. Apabila muncul rasa hasut maka jangan dilanjutkan, apalagi ditumbuhkan menjadi lebih besarnya. Rasa hasutnya itu membengkak, membesar gitu, atau tumbuh membesar itu di dalam hati. Yang benar adalah segera keluarkan. Tapi kan nanti ada bagaimana sih caranya kalau untuk segera mengeluarkan? Tadi ya kan sebetulnya hadis layu minu ahadukum awalnya belum benar-benar beriman. Karena kalau yang ini maknanya begini, berarti kan kalau yang benar-benar beriman justru yang muncul di dalam hati itu adalah rasa bahagia apabila melihat saudaranya mendapatkan sesuatu. Kan diantaranya berarti kan keimanan bermasalah. Artinya kalau masih ada rasa hasut yang muncul di dalam diri. Terserah tuh ini udah hiji ya. Ini belum selesai tentang, meskipun sudah jelas, tapi ini sayang nih kalau dilewatkan ya penjelasan dari sini juga, karena ada dalilnya, ada hadis yang dimuat. Kalau tentang hukumnya ini sudah sangat jelas. Hukumnya haram karena sesungguhnya hasut itu bukan benci kepada sesama manusia, tapi dia membenci keputusan Allah. Dia marah atas keputusan, atas ketetapan Allah. Eta dosa gede nama, besar itu dosanya hasut.